mari kita lihat IHSG hari ini gimana kabarnya. Hari Jumat, seperti biasa Jumat agak-agak sepi karena pada jalan-jalan dan mungkin ini banyak juga yang belum balik dari libur panjangnya. Nanti by the way bulan Februari dekat-dekat pemilu tuh ada Harpitnas lagi, kayaknya bakalan sepi juga market. Anyway, IHSG udah naik signifikan, tinggi banget sejak bulan November kemarin, sejak The Fed memutuskan untuk tidak menaikkan suku bunganya lagi, dan euforia ini sudah terjadi sekitaran 10%. IHSG udah naik 10-11%. Bahkan lebih kalau kita ukurnya sampai tertinggi hari ini tuh udah sampai 11,5%. Nah, seperti yang saya katakan kemarin, di bulan Januari market masih bisa naik dan bahkan masih bisa ditutup hijau, tapi ini udah lumayan tinggi, terutama untuk saham-saham big banks ya. Jadi kalau yang mau trading kayaknya wait and see dulu aja. Kalau yang investing jangka panjang gimana nih? Hold atau jual nih? Tadi pialang saya ada WA saya, mau jual nggak saham-saham big banks-nya lagi ini nih? Lagi all time high, aku nggak jual. Kenapa? Karena aku punya modal bawah banget dan big banksku memang untuk investing gitu ya. But anyway, thanks udah diingetin. Nah, sebenarnya IHSG habis ini gimana sih? Ini bulan Januari, jangan-jangan nanti abis itu bulan Februari Maret bisa turun nih, gimana nih? Kalau aku perhatikan di bulan Februari Maret, seandainya dia turun, itu wajar bisa turunnya mentok sampai level berapa? Sampai sekitar 7 ribuan. Dan ini sangat wajar sekali, mengingat udah naik signifikan. Yuk kita lihat historical ke belakang, meskipun kita nggak bisa samain apple to apple karena kondisinya berbeda. Jadi di tahun 2022 IHSG itu kemarin juga sempat naik lumayan signifikan di Januari sampai dengan bulan April. Setelah itu di bulan Maret sampai Mei-nya ya, bulan Mei-nya ini IHSG turun signifikan, langsung jatuhnya kayak gini. Terus naik lagi kencang, kemudian turun lagi di bulan Juni 2022. Ini lumayan drastis pergerakannya, meskipun tidak semuanya didorong oleh sektor yang sama atau sektor perbankan. Jadi pendorongnya sektornya macam-macam, seperti yang terjadi juga di bulan November kemarin ya. Jadi sangat wajar sekali kalau abis naik tinggi terus ada retracement tuh lumayan wajar ya, sangat wajar sekali. Ada retracement yang cukup lumayan. Nah, sekarang kita akan lihat IHSG ini udah naik dari November kemarin, meskipun banyak orang yang nggak berasa sampai bilang, wah nggak ada nih Santa Claus Rally, nggak ada window dressing, padahal ada banget. Tapi memang sahamnya gonta-ganti yang naik. Nah, IHSG bisa turun sampai ke level berapa? Big Banks kira-kira ya, Big Banks ini bisa turun sampai ke level berapa di bulan Februari atau Maret nanti. Jika ada retracement, Big Banks perkiraan retracementnya tuh mentok sekitaran level 7 ribuan. Di 7 ribu ini banyak sekali support yang didapatkan dari bekas-bekas resisten gunung di September 2023. Dan dari bulan September sampai bulan Oktober 2023. Terus kemudian di sini di sekitar level 7 ribuan ini juga ada Fibonacci sakral, Fibonacci 50% yang susah ditembus ke bawah, dan di bawahnya ada di 6.900-an ini ada Fibo sakral juga 68. Jadi Fibo sakral ada 3 di 38,2% sampai dengan 61,8%. Ini aku jelasin di workshop Super Trader nanti besok ya, mungkin di hari pertama sesi agak akhir gitu. Kemudian di sini juga ada sekitaran 7.100 dari level 7.100 ini juga udah bisa jadi support. Intinya dekat-dekat level 7 ribuan ya supportnya IHSG pada bulan Februari dan bulan Maret nanti. Jadi what to expect sebenarnya normal banget kalau misalkan Big Banks ada koreksi atau turun di Februari atau Maret gitu. Mungkin Februari nggak akan turun sampai signifikan. Kenapa? Karena Februari ada pemilu dan ada banyak earnings keluar ya, earnings laporan keuangan full year 2023 itu banyak keluar di bulan Februari dan bulan Maret nanti gitu. Jadi turunnya nggak akan sampai 6.900, mentok mungkin sekitaran 7.100 aja, dan itu sangat normal. Normalisasi IHSG turun secara wajar. Suara saya berubah jadi cowok lagi. Ya, itu karena Instagram. Biarkan saja. By the way,
Hari ini market itu sekitaran 9,9 triliun value-nya, didorong 8,8 triliun itu di pasar reguler, ada BCA 1,63 triliun, Big Banks, BRI 1,55 triliun, Bank Mandiri 1,47 triliun. Terus dan kebanyakan dari saham-saham perbankan ini transaksinya adalah net buy. Dan dari pasar negosiasi itu 1,1 triliun itu ada saham BMRI, BBCA, dan juga MDKA. Nah, aku mau bahas nih untuk sektor perbankan ini gimana. Beberapa hari terakhir itu asing net buy di Indonesia ya. Jadi beberapa hari terakhir ini asing tuh ada net buy di Indonesia. Jadi net buy-nya ini karena apa? Masih karena sentimen The Fed menahan suku bunga dan ada potensi The Fed akan memangkas suku bunga sekitaran akhir kuartal 1 atau awal kuartal 2 2024. Di sekitar bulan April, mungkin akhir Maret atau Maret April Mei sekitaran level itu, sekitaran momen-momen itu gitu. Jadi foreign inflow ke negara-negara berkembang itu sangat banyak termasuk di Indonesia. Dan valuasi IHSG saat ini tergolong rendah dibandingkan dengan rata-rata historical dari masa lalu. Historical di level 15 kali. Saat ini PI-nya IHSG tuh di angka 13 kali gitu. Jadi gimana sih caranya ngitung valuasi atau PI-nya IHSG? Cara ngitungnya ya dari valuasinya saham-saham yang ada di Indonesia, terutama saham-saham big banks itu yang dikumpulin, dihitung average-nya, pastinya memperhatikan weight-nya juga gitu. Gimana ikut invest? Saran saya ikut Investstart dulu aja. Itu ada seminar Investstart, bisa daftar ke invest.id/start tanggal 20 Januari jam 10 pagi dengan kode VEST 20. Kalau mau belajar technical ada bukunya, nggak buku sih banyak ya di Gramedia, buku teman saya Edianto Ong itu juga bagus, tapi yang saya ajarkan lebih dari sekedar technical, lebih ke strategi trading. Di YouTube aku juga banyak technical, download M-Trade itu juga ada materi technical banyak. Contekannya di langit-langit. Ada cicak di langit-langit. Oke. SFO 2021 lebih aman mana, investasi saham atau Bitcoin untuk jangka panjang? Bitcoin itu aku trading pakai strategi super trader, bisa pegang jangka menengah, jangka panjang aku pokoknya main technical semua. Tapi kalau saham aku main fundamental dan technical. Tolong dong DM pertanyaanmu ke aku dong. SFO 2021 tuh bagus banget, aku bakalan jawab lebih detail di YouTube ya. Nanti kalau next week aku coba syuting. YouTube lebih effort daripada IG Live menurutku. Oke, aku mau bahas sektor perbankan. Prospek perbankan di tahun 2024 ini bagaimana? Sebentar ya. Oke. Aku mau bahas sektor perbankan. Belajar kelas super trader sama aku. Oh, ini ada yang bilang. Oke. Saham perbankan paling aman, kata siapa nih yang bilang? Abram Mulyano. Sebenarnya bukan paling aman. Kalau masuknya timingnya salah di 2007 itu bisa jatuhnya 50% 40% sih BCA waktu itu. Kalau masuknya di awal pandemi turun 40%, kena cut loss 40% rugi juga gitu. Tapi semuanya it's all about timing menurut aku. Jadi perbankan ini timingnya lagi bagus banget. Ini yang aku mau bahas bentar lagi.
Jadi sektor perbankan itu pertumbuhannya sangat bagus sekali di tahun 2023. Ada BRIS, BMRI, BNGA, BBCA ini pendapatannya sangat bagus di 2023, masing-masing 30%. Untuk BRIS, kemudian BNGA BMRI 29%, kemudian BNGA 24%, dan BCA itu 21% secara tahunan atau secara year on year gitu. Nah, terus sementara dari pertumbuhan kreditnya, ini jangan ngegosip yang lain-lain dulu, fokus dulu ke sektor perbankan ya. Dari pertumbuhan kreditnya, BRI, BBNI itu memang lebih unggul dengan pertumbuhan kredit 9 dan 12% gitu. Nah, gimana harapan sektor perbankan di tahun 2024? Tolong digarisbawahi view aku tentang sektor perbankan ini jangka menengah panjang, jadi bukan jangka pendek. Kalau jangka pendek justru malah aku nggak saranin kalian masuk ke big banks dan ke beberapa saham perbankan, itu udah di resisten. Jangka pendek dalam beberapa hari ini perbankan tuh udah ketinggian naiknya dan bisa turun, ada koreksi normal ya di bulan Februari atau bulan Maret nanti, bahkan masih bisa koreksi. Kenapa? Karena pertumbuhannya sudah terlalu tinggi untuk harga sahamnya. Tapi meskipun ada koreksi itu justru sangat layak untuk dinanti. Kenapa? Karena 2024 bakalan masih bagus pertumbuhan fundamental sektor perbankan, terutama big banks, ya. Jadi dilihat dari kinerja, pertumbuhan pendapatannya masih akan bisa mencapai 12% secara tahunan. Pinjaman industri diproyeksi naik 10% secara tahunan gitu. Dan hal ini juga akan membuat net interest income-nya perbankan atau PPOP, pre-provisioning operating profit-nya perbankan ini naik ya. Terus kemudian LAR atau loan to asset ratio itu rasio hutang hutang yang mereka kasih gitu loh, dibandingkan dengan aset itu dibandingkan di rasio antara kredit dengan aset ya. Kredit yang diberikan bank dengan aset ini besarannya masih bagus, angkanya sekitaran 40% rata-rata. Jadi masih ada peluang bagi bank untuk mempertahankan tingkat cadangan yang lebih bagus lagi gitu. Jadi bank bisa menghasilkan pendapatan dan ROE yang lebih kuat. Nah, bicara tentang valuasi nih ya, sebenarnya nih aku mau kasih lihat kalian ya. Ini PBV. Ini mewakili beberapa perbankan aja, mungkin nggak semuanya kali ya. Oke, ini ada beberapa nih. Ini BCA. BCA itu dia secara valuation, PBV-nya itu udah bentar ya. Oke. Ya, ini PBV-nya itu udah di atas standar deviasi plus 1. Demikian juga dengan BRI, ini udah di atas standar deviasi plus 1. BMRI sangat mahal sekali, valuasinya udah di atas standar deviasi plus 2. BBNI udah di atas standar deviasi plus 1. Tapi kalau ditanya big banks di tahun 2024 ini masih bisa naik, belinya jangan dalam hari-hari ini. Jangka pendek bisa turun, jangka menengah panjang bisa naik. Jadi semoga bisa dipahami. Nah, bagaimana secara teknikalnya untuk sektor perbankan ini? Yuk kita lihat perbankan yang lainnya gimana, termasuk juga diantaranya ada BNGA. Nah, dia Anambar nih nanya, pertanyaannya bagus banget. Kalau PBV udah di atas standar deviasi plus 2 itu apakah udah waktunya jual? Dulu sih di tahun 2008-2009 aku beli saham properti CTRA, kebetulan waktu itu di bawah standar deviasi minus 1 atau minus 2, aku lupa ingat, pokoknya masih murah banget valuasinya. Dan pas aku jual di tahun 2013 kalau nggak salah, waktu itu udah di atas standar deviasi plus 2-nya. Kebetulan memang pas lagi mahal-mahalnya valuasinya, secara teknikal juga monthly-nya menunjukkan tanda jual. Tapi kali ini sektor perbankan, aku bukan bilang sekarang timing yang pas untuk masuk, tapi sekarang timing yang pas untuk masih nge-hold buat jangka menengah panjang, terutama buat kalian yang sudah dapat di modalnya tahun 2000, 2001, 22, dan 23 kemarin. Kayaknya agak susah buat dapat diskon banyak. Oke, sekarang kita juga akan lihat secara teknikalnya. Jadi sekarang kita lihat fundamentalnya bagus, cuman teknikalnya udah ngegas banget kayak gini. Sebaiknya saran aku kalau mau masuk sih wait and see dulu aja ya. Ini udah all time high banget. Jadi bisa turun sampai ke berapa BCA nanti. Jadi kalau all time high gini
Kita tunggu dulu. Perkiraan aku Januari ini udah puncaknya sih buat Big Bangs. Jadi koreksinya sekitar Februari Maretan itu BCA mungkin kalau bisa turun sampai 9.300 tuh bagus banget. Dimana kemungkinannya juga ya nggak selalu bisa sampai ke situ. Ya bisa di 93 atau 92 bulan Februari Maret. Kemudian BBRI, bagaimana kabarnya dengan BBRI? BBRI hari ini juga sempat all time high tadi. BRI kira-kira kalau di bulan Februari nanti ada diskon, itu bakalan sampai mungkin sekitar level 5.500 saja. Bagaimana dengan Bank Mandiri yang ini udah sangat-sangat mahal valuasinya? Saran aku udah jangan dikejar. Kalau ada diskon di level 6150, 6125 itu sudah bagus BMRI. Dan bisa jadi tempat buat kalian untuk masuk jika belum punya sama sekali. Harapannya sih barangkali bisa turun sampai ke 55, tapi kemungkinannya kecil, apalagi jika The Fed tidak menaikkan suku bunga. Masih ada nggak sih kemungkinan buat The Fed menaikkan suku bunga? Masih ada. Kira-kira sentimennya apa? Nanti aku bahas sentimennya ya. Oke, aku bersihin dulu gambar ini. Ini BBNI, ini supportnya di sini sekitaran 5.100 secara monthly chart itu 5.100 mungkin sekitaran Februari barangkali ada retracement ke area-area tersebut gitu. Nah, sekarang aku mau lihat saham BNGA. Buat masuk ke emiten batubara, oke nggak sekarang? Ini ada yang nanya, Indrayan. Nah, nanti aku bahas ya. Mei apakah Big Bangs lebih murah daripada Maret? Belum tentu. Kita akan giring dan kawal selalu sentimen The Fed ya. Itu sangat penting sekali. BNGA hari ini tadi juga mau breakout tapi nggak jadi. Menurut aku sih secara technical udah agak-agak mahal, tapi secara fundamental masih bagus. Technically ini BNGA lagi sideways banget, kita nunggu breakoutnya. Cuman udah naik beberapa hari terakhir dan M-Trade juga waktu itu udah rekom sejak tanggal 20 Desember. Better kalian yang belum masuk wait and see dulu. Bagaimana dengan NISP? NISP ini juga termasuk salah satu yang fundamentally bagus di sektor perbankan, sama halnya dengan perbankan yang lainnya. NISP hari ini tadi belum terlalu ketinggian, jadi kita ada nitip sendal di sini hari ini NISP ya, tapi yang lainnya udah ketinggian secara technical daily-nya. Nah, NISP ini pasca diakuisisi dia tuh fokus dengan ekspansi pada UKM retail, wealth management, dan auto joint financing. Kesepakatan M&A dengan Commonwealth Bank ini diharapkan bisa memperkuat kemampuan wealth managementnya dalam pembiayaan auto joint gitu. Nah, jadi likuiditasnya juga bagus, LDR-nya di di bulan 9 tahun 2023 kemarin 78,3% dengan dana pihak ketiganya itu sekitar 60% dari segmen retail gitu. Jadi ini cukup bagus. Kemudian Commonwealth Bank itu juga memiliki kecukupan rasio, kecukupan modal ke arahnya itu sekitar 39,4%. Jadi bantalan finansial buat NISP gitu. Intinya NISP cukup oke. Batuk ngej. BRPT jangka panjang, aku di BRPT dan saham-saham Pak Prabowo Pangestu tuh aku trading aja pakai technical doang. Oke, terus masih banking, kita mau review BBTN yang sangat kuat sekali di KPR. BBTN yang biasanya pergerakannya mirip dengan sektor properti, bahkan beberapa hari terakhir ini pergerakannya menjadi align dengan sektor perbankan. Sekarang juga lagi di resisten dan BBTN ini kita lagi ngehold juga di M-Trade. Tadi kita sepertinya ada jual atau rekom jual beberapa sektor perbankan, beberapa saham perbankan seperti BNGA, BRIS untuk jangka pendeknya, termasuk BBTN jangka pendek. Tadi kita juga ada saranin untuk profit taking dulu, dan kita sih sangat bersyukur sekali ini ada banyak hijau untuk jangka pendeknya, meskipun yang swing trading yang udah direkom jual, jangka menengahnya hijaunya masih hijau ngehold atau masih ditahan, belum dijual. Jadi di sini banyak yang jangka pendek. Aku pribadi nggak terlalu banyak trading jangka pendek, tapi besok di workshop Super Trader for the first time aku akan ngajarin strategi Super Trader itu bisa dipakai buat jangka pendek, jangka sangat pendek, dan jangka panjang. Oke, terus kemudian
Aku mau bahas Astra International terkait dengan sebentar. Sebelum Astra International, ini tadi kan ngomongin sektor perbankan dan semua sektor sebenarnya, di mana pasar saham itu sangat dipengaruhi oleh suku bunga The Fed. The Fed itu bakalan naikin suku bunga atau enggak sih? Kemungkinan besar enggak kalau situasinya tetap sama seperti sekarang, sehingga view ke saham akan positif di 2024. Nah, bahkan ada kemungkinan The Fed akan turunin suku bunga. Tapi The Fed bisa naikin suku bunga jika inflasinya naik lagi. Nah, apa yang mempengaruhi inflasi di Amerika? Salah satunya adalah tarif pengiriman kontainer atau shipment. Biaya shipment atau shipping itu ini melonjak lumayan signifikan, sekitaran 173%. Kenapa? Karena adanya pengalihan di Laut Merah gitu. Jadi lalu lintas di terusan Suez ini turun 28% dalam 10 tahun terakhir gitu. Dan tarif langsung untuk pengiriman barang dalam kontainer 40 kaki dari Asia ke Eropa kini saat ini melebihi 4.000 US dollar gitu. Dan ini juga berpengaruh ke negara-negara lain ya, sebenarnya bukan cuma Asia dan Eropa aja. Jadi biaya pengiriman dari Asia ke Laut Tengah itu naik lumayan signifikan. Padahal seperti yang kita tahu, banyak banget negara-negara di Eropa dan Amerika itu yang mereka produksi barang-barangnya tuh di Asia karena biaya tenaga kerjanya tuh kan murah gitu. Jadi contohnya ada di Vietnam, ada di Indonesia, ada di China. Dan yang lucu, yang menarik, saya pergi ke Lululemon di China waktu itu di Shanghai. Saya pergi ke Lululemon di Xintiandi. Kalau kalian ada pergi ke Xintiandi, pergi ke Lululemon. Di situ ada baju tenis untuk wanita. Saya lihat made in, apakah made in China? Ternyata enggak loh. Kalau yang di China itu made in Indonesia. Surprisingly, saya kaget, made in Indonesia. Gak usah beli. Kenapa? Karena made in Indonesia ya, saya beli aja di Indonesia. Beli buatan negara sendiri gitu, ya di negara sendiri gitu. Wish, cinta Indonesia banget. Intinya tuh sebenarnya saling tukar-tukar aja gitu. Jadi kebanyakan barang-barang yang dijual di Amerika waktu itu di Las Vegas, saya sempat lihat di outletnya itu barangnya dia made in China semuanya. Ketika saya ke Jepang, barangnya buatan mana? Made in Vietnam, made in Indonesia. Coba ke Zara di Indo atau ke Uniqlo di Indo, itu made in Vietnam, made in negara lain, padahal di Indo juga banyak. Kira-kira kayak gitu. Nah itu ada yang bilang chestnut ke Zara di China made in Indonesia, lucu kan? Tapi orang Indonesia nggak mau beli kalau Zaranya di sini tulisannya made in Indonesia, jadi gimana dong? Nah intinya sebenarnya barang-barang dari Asia yang dikirimkan ke Amerika dan ke Eropa itu sangat signifikan sekali jika harganya naik, apalagi biaya shipmentnya naik gitu. Dan itu yang bisa bikin The Fed naikin suku bunga. Hati-hati di situ. Jadi meskipun sentimennya positif, semua tuh sifatnya probability. Jadi jangan terlalu over excited. Oke, aku akan bahas Astra International yang kemarin sempat terkendala dengan case Daihatsu untuk uji keamanannya. Baru aja dapat berita bahwa ekspor mobil Daihatsu dari PT Astra Daihatsu Motor atau ADM, anak usaha Astra International, itu sudah dimulai lagi per tanggal 26 Desember 2023. Entah benar atau enggak, please confirm this news, teman-teman semuanya. Ini setelah mereka dapat konfirmasi dari negara tujuan, dan sebelumnya ekspor Daihatsu dari ADM itu sempat terhambat karena skandal uji keselamatan yang terjadi di Daihatsu Motor di Jepang. Dan Wakil Presiden Direktur ADM Erland Krisnaring Cahyono tuh ada ngomong bahwa produksi dan distribusi Daihatsu di Indonesia masih berjalan normal dan ekspornya udah dilanjutkan ke lebih dari 60 negara. Surprisingly, saya juga baru tahu. Jadi setelah sempat ada masalah, sekarang ekspor mobil Daihatsu sudah kembali lancar. Jadi hopefully ini tidak terlalu berdampak pada laporan keuangan Astra International, dan justru sentimen negatif yang terjadi beberapa hari ini bisa mendiskon harga dan valuasi Astra International. Should be good jika memang sentimennya benar seperti itu, tolong dikonfirmasi benar atau salahnya gitu. Ini kata Ahmad Fadil Lamrullah, dia bilang cintailah produk-produk Indo-Cina. Indonesia dan Cina. Di Cina jual produk Indonesia, di Indonesia jual produk Cina. Kocak juga ya. Oke.
Mari kita lihat sedikit intip sektor apa ya, mau ngintip sektor apa. Coal itu udah naik beberapa hari kemarin, jangka pendek agak-agak rawan profit taking. Tadi PTB aku lihat juga udah agak rawan profit taking. Kita mau ngintip sektor properti yuk. Sektor properti P1 ini ada retracement. Kita akan lihat retracement ya. Karena secara fundamental dia lanjut ekspansi mall dan hotel. Ada rencana membeli lahan di Batam dan Semarang. Jadi cadangan lahannya bakal naik jadi 481,7 hektar. Jadi ini retracement yang cukup bagus di angka 48 secara teknikal, secara fundamental ya valuasinya belum mahal-mahal amat, dan ini technical monthly-nya juga belum ketinggian, masih ada upside untuk monthly-nya. Kemudian Pakuan ini juga ada ekspansi ke IKN dengan proyek Pakuan Nusantara yang mulai dibangun November 2023. Rencananya ada mall, apartemen, dan hotel bintang 3. Nah, tahun 2024 ini kinerja hotel diperkirakan akan recover di kuartal 2, dimana sekarang aja udah rame. Kalau teman-teman kemarin cari hotel yang oke-oke lah ya, di tahun baruan kemarin udah penuh gitu. Ya jadi awal tahun ini kira-kira bakalan rame atau sepi ya, pemilu dan Ramadan ini. Ada yang memperkirakan sepi, tapi kalau aku sendiri memperkirakan bakalan rame ya. Mungkin jumlah visitor, jumlah traveler itu terbagi dari yang kemarin akhir tahun. Aku lihat dari komen kalian juga banyak yang nggak pergi gitu. Jadi mungkin di Februari ada libur lumayan panjang nanti. Oke. Apakah analisa Big Bang sebelum masuk tahun baru itu nggak menyangka akan rame di awal-awal tahun yang bisa sampai ATH lagi? Soalnya ingat dulu Big Bang 4 akan flat dulu. Mas, loh, sepi sih sepi kemarin, perdagangan sepi beberapa hari kemarin tuh cuman sekitaran value 6 triliun aja, baru hari ini tuh naik lumayan signifikan. Intinya perbankan masih akan bagus 2024, tapi sekarang ketinggian. Jadi jangan lihat investor institusi beli perbankan di ketinggian, mereka duitnya banyak, mereka modal bawahnya banyak. Dan aku mau kasih tahu teman-teman, selain seminar Investstart, tolong catat dulu tanggal 20 Januari dengan invest.id/start kode promo VST20 buat teman-teman pemula. Aku nanti mau kasih lihat ada seminar Alpha Analysis, dan ini baru banget buat analisis fundamental advance. Mau tahu investor big money itu cara berpikirnya gimana. Jadi bukan bandar ya, tapi benar-benar investor kelas Paus. Miss, kembali ke ASII dong. ASII intinya dengan berita tadi yang jika dikonfirmasi benar, maka Astra International sebenarnya sekarang lagi baik-baik saja, dan koreksi yang terjadi beberapa hari terakhir ini justru bisa menjadi katalis positif buat para value investor. Saya melihat Astra International secara fundamental masih oke. Meskipun dia, justru aku melihat dampaknya yang bikin dia cyclical tuh dari anak usahanya dia dari sektor komoditas yang enggak naik-naik, yang kinerjanya mengalami normalisasi, terutama UNTR yang harga batubara turun di tahun 2023 kemarin. Ya, ini secara monthly dia lagi di area support normal dan ada upside beberapa bulan ke depan. Jadi Astra International kalau buat simpan masih oke, tapi pilihan utama saya kalau untuk investing saat ini masih ada di perbankan dengan rekomendasi saya sih hold bukan buy gitu. Karena buy-nya udah agak kemahalan. Oke, PGEO gimana? BMRI udah aku bahas. Aku mau ke ICBP dulu. Tadi pagi aku makan Indomie. Kedengeran anakku. Oh, nggak sadar dia, untung. Apa nggak sadar? Tahu aku keinget. Aku ngecek chartnya ICBP. Like a few days ago, baru kemarin dia naik lumayan tinggi, dan di November sempat ada naik dengan volume transaksi tinggi. Jadi kita bisa watch ini ya untuk ICBP-nya buat tahun pemilu ini, bulan-bulan pemilu. Oke, terus kedengeran tuh Effendi. Aces gimana kabarnya? Aces? Ini ada yang nanya, Aces Esa.
Aces baik-baik saja. Hari ini dia naik breakout lagi dari base keduanya dia. Aces perkiraan aku bisa sampai ke 780 atau 800-an. M-Trade udah direkom sejak 18 Desember kemarin dan kita akan masih nge-hold. Ayah pada teriak-teriak PGEO. Lapar nih saya. Gimana mau kurus caranya malam-malam lapar. Sehari sekarang udah bisa 10.000 langkah loh, gara-gara kemarin 10.000 langkah malamnya capek, nggak aja live deh. Terus di komen, udah faktor U gitu, enak aja. Ini faktor saya rajin olahraga. Gak terima dibilang faktor U. Oke, coba lihat PGEO. PGEO gimana? Dia sekarang lagi sideways aja dekat resisten. Jangan beli dulu dekat resisten 1310 penentuan. Kalau dia breakout dari sini, next move bakalan ke 1415. Jadi perkiraan aku dia bakalan ada normal retracement kemungkinan sekitaran 1225-an. Di sini ada support di 1220, 1225 dan menguji 1310 lagi. Perkiraan aku kemungkinan untuk breakout ada ya. Jadi ya ini bakalan turun retrace dulu normal. Sementara gitu dulu deh, aku jangan gambar terlalu kayak gini nanti pada euforia semua. Aku gambarnya gini dulu aja. Karena beberapa hari ini tuh dia naiknya nggak disertai volume transaksi yang tinggi. Maka dari itu M-Trade, perkiraan aku PGEO ada rekom jual nih. Lihat nih, aku juga nggak hafal loh. Kalau yang short term gini kan, 3 Januari udah rekom jual waktu itu 3 Januari di sini. 3 Januari itu kemarin di sini. Ini udah kena resisten gitu. Oke, kira-kira kayak gitu sih. Jadi kita masih ada separuh untuk jangka menengah ya. Jadi kalau patternnya masih bagus, tapi candlenya udah jelek, jual jangka pendek, hold jangka menengah. Gitu aja teman-teman semuanya. See you tomorrow di workshop Super Trader. Yang belum daftar workshop Super Trader bisa DM aku atau bisa langsung aja ke supertrader.id ya, supertrader.id. Oke, buat teman-teman yang masih pemula pengen belajar investasi saham ke invest.id/start dengan kode promo VEST20. Dan Sabtu nanti tanggal 13 itu kita ada webinar basic webinar untuk alpha analysis. Aku akan share untuk teman-teman member M-Trade, investors dan super traders alumni gratis. Thank you semuanya. Dadah, salam profit. Buat yang non member gimana caranya? Aku akan share di story ya. Bye.